Taklim Ar-Ridha dan para pemirsa yang saya hormati. Mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini. Bersama-sama bertawud di dalam hati. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Awud dimulai. Mari kita zaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin dan para pemirsa yang saya hormati, insyaallah akan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita datang berkumpul, Anda para pemirsa, melihat, mendengarkan. Sami'na wa ta'na. Mata-mata diniatkan hanya untuk beribadah kepada Allah, mengikuti perintah Allah, taat kepada Allah dan Rasul. Maka itulah sebaik-baik orang yang beriman Islam, yang bakal ibadah dan amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada sesuatu pun yang melebihi kenikmatan adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Seperti sekarang, masih beri panjang umur, kita masih hidup, bernapas, sehat, insya Allah walafiat, kemudian diberinya ilmu, dan kemudian lagi diberinya rezeki oleh Allah. Ini semuanya karena kemurahan-kemurahan Allah dan janji Allah kepada yang diciptakannya, terutama manusia. Yang kedua, kita tidak pernah lupa jasa kedua orang tua kita. Dia merawat kita, membesarkan kita, melindungi kita, mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Tidak akan pernah hilang kasih sayangnya sampai kapanpun. Walaupun untuk kita sebagai anaknya sudah dewasa, bahkan juga sudah berumah tangga, beranak, dia tetap sayang kepada kita. Maka jangan lupa kita sebagai anaknya tetap harus berbakti kepadanya. Bakti kita lahir dan batin. Bakti kita senangkan orang tua. Bahagiakan orang tua. Jangan sampai orang tua merasa sedih. Apalagi tersinggung perasaannya, sakit hati. Bahagiakan dia, apa yang dibutuhkan kita cukupi, kita sediakan. Demi kebesaran nama dan agamamu ya Allah, berikan pula kebesaranmu kepada kami, sehingga kami tetap
di jalan yang lurus dan benar dari sisimu. Bisa beribadah dan beramal. Meningkatkan ibadah dan iman Islam kita. Tetap bertakwa hanya kepadamu ya Allah ya Rabb. Ampunilah ya Allah. Dan maafkanlah ya Allah dosa serta kesalahan kami. Begitupun dosa dan kesalahan kedua-dua orang tua kami. Baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Kasihanilah mereka ya Allah. Sebagaimana mereka kasih sayang kepada kami. Selagi kami masih kecil ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat buat kami. Rizki yang barokah buat kami. Sehingga kami bisa beramal. Amal soleh. Sebab amal yang terbaik. Sebaik-baik amal. Di sisimu adalah amal soleh. Ala hadiniya wa kuniatin soleh wa solihat. La hadratun Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajiwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kerabatihi wa sahabatihi. Wa min jamil ummati Muhammadin. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Fil ardi masyariki wal maghrib. Wabil khusus. Bisanil arwahi warruh. Abaina wa ummahatina. Wajadina wajadatina wa khawina wa haradatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, wabil malaikatul muqarrabin. Iqwatihim wa kudratihim. Sa'unillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa
wa ata'na ghufrana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa laha kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama amartahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta fansurna al-qawmil kafirin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah taklim ridha, para pemirsa yang saya hormati, insyaallah Anda dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Tema tausiah malam ini adalah seperti hadis surah yang saya bacakan. Asyur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita manusia akan selalu merugi dari mulai akhir balik sampai akhir hayat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan dia selalu menasihati tentang kebenaran dan juga kesabaran. Nah, di sini ada wa amilus shalihat, amal yang soleh. Amal soleh itu adalah amal yang paling tinggi di sisi Allah. Amal yang tidak ada melebihi amal adalah amal soleh. Ada amal kebajikan, ada amal-amal yang lain. Tapi amal soleh kedudukannya adalah tertinggi di sisi Allah. Jadi orang yang beriman dan kemudian beramal soleh, dia akan beruntung. Keberuntungan hanya ini tidak hanya untuk dirinya pribadi. Dia memberitahu kepada yang lain dengan nasihatnya tentang yang hak, yang benar, juga tentang yang syar'i. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, pasti dia akan memberi nasihat kebenaran maupun kesopan. Dan amal ini tidak dengan begitu saja, harus ada niat. Makanya menyatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal harus ada niat. Jangan kata amal baik, amal buruk pun ada niat. Tapi kita tidak boleh beramal buruk. Tetap kita harus beramal. Karena amal baik ini
termasuk juga perintah. Perintah kepada orang-orang yang beriman. Karena apa? Dengan amal itu kita selain mendapatkan pahala dari Allah, juga ada imbalan-imbalan doa dari yang menerima amal kita. Nah, kenapa kalau kepada yang meninggal kan? Bukan amal soleh yang langsung kepada kubur. Karena sudah terputus segala urusan. Orang yang sudah mati kecuali amal kebajikan atau disebut sedekah jariyah dan waladun soleh serta ilmu yang bermanfaat. Di sini kenapa disebut sedekah jariyah? Sedekah adalah amal soleh yang terus-menerus bisa dirasakan oleh orang lain manfaat. Seperti orang yang berinfak dan berwakaf. Itu amalnya akan terus-terusan dirasakan manfaatnya oleh yang masih hidup. Apalagi dia berbentuk wakaf, berbentuk infak. Untuk apa? Syiar agama. Menolong agama Allah. Amalnya dia akan terus mengalir kepada yang telah meninggal. Tentang ilmu. Ilmu juga amal. Sebab amal soleh di sini adalah amal antara yang sifatnya lahiriah dan batiniah. Itu amal soleh. Amal yang berbentuk ilmu dan amal yang berbentuk harta benda. Ini luar biasa. Kalau disatukan namanya amal soleh. Kalau dipisahkan seperti tadi. Sedekah jariyah. Dia beramal melalui harta benda. Antara lain wakaf dan infak. Dan tentang ilmu yang diamalkan, nah, ini lain lagi. Jadi kalau dia beramal soleh, hanya yang masuk itu. Jelas dua-duanya tapi waladun soleh dan amal soleh. Tapi karena ada yang terpisah, dia hanya bisa dengan ilmunya saja. Dia bisa hanya dengan hartanya saja, maka dibagi dua. Ada sedekah jariyah, ada ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau disatukan jadi amal soleh. Disinilah kita harus bisa beramal sesuai dengan kemampuan. Apalagi walaupun dalam keadaan sempit, kita tetap beramal. Amal yang paling ringan tanpa biaya itu mendoakan orang lain. Berdoa untuk orang lain itu amal. Mengucap salam kepada orang itu amal. Apa susahnya? Assalamualaikum. Pasti dijawab waalaikumsalam. Dibalas langsung. Di sini amal di sini tergantung niat kita. Niatnya apa? Kalau niat kita hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah, itulah amal soleh. Ilmu bermanfaat dapat, sedekah jariyah dapat. Jadi amal soleh yang hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Jangan ingin dapat sanjungan, hormat, atau dimuliakan oleh orang-orang. Karena kita rajin beramal.
di sisi Allah tertolak. Amal lahiriah kelihatan oleh semua orang berupa apapun. Amal batiniah ini yang tidak kelihatan tapi akan dirasakan oleh yang orang itu beramal ditujukan untuk orang lain. Seperti orang ini mendoakan seseorang dalam bidang apa saja, cita-citanya, kesehatannya, dan segala urusan. Ini nggak kelihatan. Tapi akan dirasakan oleh orang yang menerimanya. Dan orang yang menerima itu bertanya-tanya, ini doa siapa? Yang sehingga saya ini bisa berhasil. Padahal saya ibadah juga belum tentu benar. Amal saya juga enggak seberapa. Orang yang mendoakan orang lain, siapapun itu orangnya, yaitu amal batiniah adalah kedua orang tua. Amal soleh kedua orang tua kita. Dan pasti kalau orang tua kita ini beriman Islam, Allah akan mengabulkan. Doa lagi yang sifatnya batiniah. Orang tua kan kita nurut. Doa guru-guru kita. Karena kita patuh. Menuntut ilmu dengan benar. Mengamalkannya juga dengan sungguh-sungguh. Guru itu mendoakan kita. Kita dalam menuntut ilmu apa saja dimudahkan. Maka di sini penting sekali kita harus selalu introspeksi. Keberhasilan kita ini bukan karena diri kita pribadi. Kita hanya sebagai sarana. Tapi prasarananya adalah dari orang-orang yang mendoakan kita. Maka disitulah kita wajib mendoakan kembali, memohon kepada Allah supaya mereka diselamatkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini sebaik-baik orang yang berterima kasih kepada yang mendoakan. Jangan merasa bahwa ini usahaku, ini kerjaku, dan ini segala macam dirinya. Salah besar. Engkau tidak ada apa-apanya. Walaupun kau berusaha menuntut ilmu, berjualan, berdagang, berniaga, bekerja, tidak akan ada apa-apanya tanpa doa mereka. Tanpa doa mereka. Karena apa? Orang yang kalau dikabul doanya, tidak ada yang bisa menghalangi siapa. Seluruh ciptaan Allah ikut mengamini, mendoakan supaya dikabulkan doa orang tersebut. Apalagi dengan ikhlas dan sabar. Jadi kita tidak boleh egois. Jadi apapun, mempunyai apapun, itu semuanya titipan. Titipan dari Allah. Milik Allah. Karena kita juga akan kembali kepada Allah. Tanpa membawa bekal apapun. Kecuali iman Islam. Bahkan ada bekal yang sebaik-baik bekal adalah takwa. Orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti akan mencapai derajat takwa. Nah, disinilah penting. Karena beramal di sini kadang-kadang selalu dibarengkan atau menjadi
ukurannya adalah harta benda duniawi. Padahal itu bukan duniawi atau harta benda, hanya sebagai pengikut, hanya sebagai objek. Tapi subjeknya niat diri kita. Niat yang sungguh-sungguh. Sebab kalau kita menyandarkan dalam amal ini harta benda, lagi ada kita bisa. Lagi tiada. Bisa-bisa kita disemaukan oleh orang. Dulu si anu setiap anu bagi ini bagi itu, ngasih ini ngasih itu. Sekarang kok nggak ada sama sekali. Apa bangkrut tuh? Malah dihinakan orang. Gara-gara apa? Amalnya karena bertitik tolak kepada harta benda. Bukan dari keikhlasan dan kesabaran. Bukan mencari ridhonya Allah. Oh Pak Arif tempo hari kalau bulan puasa mau lebaran selalu bagi baju koko atau kain sarung, kok sekarang enggak? Bisa saja itu ya. Makanya saya enggak mau lagi. Karena pasti tiap tahun ngarepin ya. Mohon maaf aja tapi jamaah enggak ada. Enggak ada yang nolak pokoknya. Jadi ingat, kalau kita punya ukuran, punya barometer, bakal mampu. Teruskan. Jangan sifatnya insidentil. Til itu nggak bagus. Kadang-kadang tol juga macet, apalagi til. Jadi ukuran amal itu adalah kerelaan hati ikhlas. Dan ketenangan jiwa. Apapun. Dan mengatakan, katakanlah, saya beramal ini kebetulan lagi ada. Jadi jangan merasa bangga. Dan saya beramal ini hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Jangan mengharapkan pahala. Ridho Allah. Jadi di dalamnya ada pahala, ada segala macam. Tapi harapannya yang paling utama adalah ridho. Sekaligus itu kita mensyukuri nikmat Allah. Berbagi kesenangan, berbagi kebahagiaan dengan orang-orang lain. Apapun, bagaimanapun caranya. Tapi katakan, lagi kebetulan. Walaupun dinilai orang lain, hebat banget, banyak banget. Ini hanya sedikit. Kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan ke kita, sebesar apapun yang kita keluarkan, tidak ada apa-apanya. Mau ditukar dengan umur. Amal Anda misalnya, dalam 1 bulan 1 miliar. Udah deh, gue beli aja amal lu 10 miliar. Tapi lu sebagai penebusnya. Ya, nyawamu melayang. Gak ada yang mau. Diganti 10 miliar, dia mati. Siapa yang nikmatin? Orang lainnya. Berbicara tentang amal ini memang tidak boleh sembarangan. Karena setiap kebaikan selalu dihubungkan dengan amal. Kebaikan selalu dihubungkan dengan amal. Padahal belum tentu. Ya, aduh sayang aja nggak boleh jawab ya. Padahal saya pengen nanya. Dan semuanya pasti bisa jawab. Makanya nggak usah jawab deh. Ya. Kebaikan itu tidak bisa dengan disinonimkan dengan amal. Sebab siapapun bisa berbuat baik. Tapi belum tentu dia itu niatnya amal.
Karena apa? Kebaikan biasanya ada pamrih. Kalau amal tidak ada pamrih. Dia hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya ingin mendapatkan ridhonya. Tapi kalau kebaikan udah jelas. Ingin mendapatkan balasan. Apalagi itu hablum minan nas. Walaupun benar Allah memerintahkan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amar ma'ruf. Amar yang baik. Amal yang baik itu adalah amal yang menghadapkan keridhaan. Tapi kebaikan belum tentu Allah ridha. Hampir mungkin penduduk dunia ini 80% atau lebih berbuat baik. Jawaban saya Pak, benar. Pada dirinya, pada orang lain, dan pada siapa saja. Tapi yang berbuat amal hanya sedih. Karena amal harus didasari keimanan. Tanpa iman, orang beramal tertolak. Makanya illalladzina amanu wa amilus sholih. Kecuali orang yang beriman dan beramal. Di sini orang yang beriman dalam beramal, dia menyadari bahwa dia mendapatkan kemurahan dari Allah berupa rezeki tanpa kecuali siapapun. Allah berikan rezeki. Janji Allah, makhluk yang aku ciptakan, langit, di bumi, dan di dalam bumi sendiri. Walaupun di dalam tanah, diberinya rezeki. Maka dari itu, sebagai rasa syukur kepada Allah, kita beramal. Amal meyakini bahwa kita diberinya rezeki Allah. Bagi orang yang sudah dewasa seperti kita, yang udah akil bagus, kita syukuri pertama nikmat Allah. Kita masih diberi hidup, sehat, apalagi walafiat. Diberinya ilmu, diberinya rezeki, dan diberinya yang lain-lain. Kita harus mengingat. Apa yang diingat? Allah itu tidak cuma-cuma dengan kemurahan. Loh Pak katanya. Kan Allah sudah berjanji memberikan apapun. Rezeki kepada yang diciptakan. Iya, tapi tidak cuma-cuma. Jadi Allah minta apa? Syukuri nikmati. Syukuri. Pertama dengan ucapan. Kedua dengan perbuatan. Bahwa rezeki yang kau terima itu ada bagian orang lain. Walaupun hanya sedikit. Selain dengan ucapan rasa syukur. Dengan perbuatan yaitu amal. Nah disinilah makanya saya mengulang. Padahal ini masalah amal sudah pernah. Nggak tahu berapa kali kapan. Saya sudah lupa. Tapi saya mendapatkan bisikan. Tolong sampaikan lagi. Ulang kembali tentang amal. Apa sebabnya? Karena apa? Manusia lupa. Lalai. Jangan sampai
jamaahmu serta para pendengar dan pemirsa dalam keadaan merugi. Oh, jadi masih ada yang rugi? Belum, hampir. Alhamdulillah. So, kalau sudah pada merugi semua, saya dosa. Kebetulan katanya hampir. Jadi udah deket mau ruginya. Buru-buru selamatkan supaya dia beruntung. Oh gitu. Ya para pemirsa, supaya beruntung. Jangan sampai iman kita lemah. Orang yang imannya lemah tidak akan beramal saleh. Hanya orang yang imannya kuat, dia bisa beramal saleh. Orang yang imannya lemah hanya sekedar beramal. Amal kebaikan, belum kebajikan. Amal kebaikan itu hanya sekedar. Dan banyak sekali orang ini beramal, tetapi ada pamrih. Ada yang minta diumumkan, ada yang minta dicatat sebagai tanda terima, ada yang buat segala macam. Tapi ada yang mengatakan, saya beramal tulis aja. Mudah-mudahan saya ini jadi hamba Allah, dari hamba Allah. Oh ya, sebaiknya dari umat Rasul. Enak aja udah menyatakan hamba Allah ya. Sebab syaratnya jadi hamba Allah itu berat. Sementara kita sekarang masih jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau malu takut, besar atau kecil amal kita, tulis saja dari umat Rasul. Lebih enak. Oh, kamu beragama Islam. Iya. Ya. Karena apa? Belum beriman dan amal soleh. Kalau udah beriman dan beramal soleh, harus berani dari hamba Allah. Selepet. Gitu. Yang digepok gitu ya. Itu bukan lembaran, tapi satu gepok. Walaupun itu ribuan, tapi satu gepok. Dalam beramal ada 3 golongan. 3 golongan ini termasuk orang yang beramal. Tapi tingkatan amalnya tidak sama. Amal baik, amal kebajikan, dan amal soleh. Yang paling tinggi itu amal soleh. Amal baik itu siapapun bisa. Non muslim juga bisa beramal baik. Dia kan dia membangun itu, iya, tetap amal baik. Sebab apa? Dia tidak beriman seperti kita, iman Islam. Jadi sehebat apapun amalnya, dinilainya adalah hanya amal baik. Dan amal baik ini hanya dibalas di dunia. Balasannya hanya di dunia. Balasannya berupa apa? Balasannya pertama, dia mendapatkan ucapan terima kasih dari yang menerima, dari yang merasakannya, dari yang menikmatinya, dari manfaatnya. Tapi tidak sampai kepada Allah. Allah hanya berikan kemurahan kepada dia. Belum diberinya kasih apalagi sayang. Siapapun tanpa kecuali. Terutama orang-orang non-muslim. Hebat kayak apapun dia beramal. Hanya amal baik. Hanya di dunia. Di kubur dan akhirat enggak dapat apa. Beruntunglah kita. Seorang yang beriman Islam. Amal baik kita oleh Allah akan dibalas. Walaupun hanya sebesar biji alpukat.
Jangan biji sarah kecil banget ya. Melihatnya susah. Apalagi yang matanya udah plus. Plusnya 8 lagi nggak kelihatan. Kacamanya tebel kayak lapis legit ya. Nggak kelihatan. Jadi kalau segede alpukat mesti kelihatan. Kelihatannya hanya sebiji jarah. Padahal segede alpukat. Biji alpukat. Karena apa? Pandangan matanya sudah tidak normal. Ini hanya sampai di dunia saja. Dan kelihatan hebat. Wow, itu dia. Benar. Allah janjikan akan dibalas tapi di dunia saja. Karena tidak iman Islam. Tapi lain dengan orang yang iman Islam. Waktu amalnya kecil. Dia punya simpanan untuk bekal akhiratnya. Dan dari kecil terus dia rutin. Lama-lama jadi besar. Dan terus dia tidak pernah berhenti beramal. Itu akan diperhitungkan oleh Allah. Seperti halnya dalam surat Al-Zalzalah. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi Anda wahai para pemirsa dan jamaah ar-ridha, beramalah setiap hari, setiap saat ada kesempatan, cepat beramal. Jangan sampai sudah tidak ada kesempatan lagi. Loh, kapan gak ada kesempatannya? Kalau engkau mati, udah gak punya kesempatan. Kecuali anak keturunanmu beramal atas nama engkau yang sudah tidak ada. Apa itu diterima, Pak? Ya diterima banget. Orang waladun soleh, anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, kita sebagai anak yang nggak tahu apakah orang tua kita dulu beramal atau tidak. Jangan untukmu sendiri. Beramallah atas nama kedua orang tuamu. Kamu pun dapat pahalanya sama dengan kedua orang tua. Beramal kamu. Kalau atas nama kedua orang tuamu, kamu juga dapat. Tapi kalau kamu beramal atas dirimu, paling-paling kata para alim ulama, yang dapat adalah anak istri. Tapi kalau atas nama kedua orang tua kita dapat, anak istri kita juga dapat. Kalau pembantu dia dapat gaji, ya, bukan dapat dari amal itu. Dia dapatnya gaji dari kita, upah dari kita. Ini utamanya beramal. Dan yang harus kita kerja adalah amal soleh. Dan amal-amal orang yang seperti ini dimasukkan oleh Allah dalam kelompok shadaqatun jariyah. Jadi kalau orang tua kita sudah tidak ada, dia akan mendapatkan tambahan dari amal anak-anaknya ini. Atas nama almarhum almarhumah, shadaqatun jariyah akan datang menolong dia dalam kedinginan, dalam kegelapan, dalam siksa kubur. Karena kita nggak tahu sedang apa di alam kubur. Yang dibungkus hanya dengan 2 lembar kain kapan. Jangan-jangan kain kapannya sudah hancur. Begitupun tubuhnya sudah hancur. Tapi jiwa dan ruhnya tetap hidup. Apakah dalam kebahagiaan kubur, nikmat kubur, atau sebaliknya siksa kubur? Naudzubillah min dzalik. Kita enggak tahu. Maka kita sebagai anak keturunannya, jangan lupakan diri. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, ada rezeki. Aku beramal atas nama kedua orang. Terus. Nah, ini adalah benih yang kita tanamkan. Bisa jadi nanti buat diri kita amal soleh. Karena kita beramal atas nama kedua orang. Jadi Anda
Tapi jangan sampai disebut kecuali kepanitiaan. Pak, ini saya beramal berupa sedekah, infak atau apa saja atas nama kedua orang tua saya. Tapi jangan kita beramal di hari Jumat di masjid. Mau masukin uang ke kotak masjid. Saya amal nih atas nama kedua orang tua. Jamaah semuanya ngelihat ke kita ya. Ditolak itu amalnya. Ria, sombong. Walaupun jenaka. Udah ria jenaka lagi ya. Kan ada siaran TV zaman dulu. Ria jenaka. Diketawain orang. Dalam hati saja. Amal ini atas nama kedua orang. Beres. Kedua orang tua itu. Kalau kita sudah berkeluarga. Ya orang tua asli dan mertua. Atas nama kedua. Semua kebahagiaan. Alangkah nikmatnya. Dirasa oleh mereka yang sudah tidak ada. Dan kepada yang ada. Demam akan hilang sendiri dari amal kita. Penyakit berat akan berkurang. Apalagi kalau ringan penyakitnya. Hanya masuk angin. Segera ditolak anginnya. Itu ditolak pakai amal kita. Bukan beli obat atau jamu tolak angin. Ditolaknya oleh amal kita. Orang tua lagi berpergian. Berkendaraan. Harusnya celaka ada musibah. Dengan amal kita diselamatkan dari musibah. Itu hebatnya amal. Balasan dari Allah kontan. Dan pasti Anda juga nanti satu saat akan merasakan sendiri manfaat dari beramal. Kenapa hanya orang yang beriman Pak bisa beramal soleh? Ya di situlah. Karena apa? Dia ini dengan iman itu hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Bukan ingin dapat pahala. Bukan ingin dapat predikat. Atau apa saja sebutan dari manusia. Tapi dia hanya mengharapkan ridho Allah. Maka amalnya akan selalu amal soleh. Amal soleh itu bukan harus jumlahnya besar. Harus banyak. Enggak. Yang mempunyai manfaat besar. Padahal nilai yang kita berikan sedikit atau kecil. Itu termasuk amal soleh. Seperti orang yang kelaparan. Dia mungkin udah berapa hari makan hanya seadanya, sekedarnya. Terus kita tahu. Kita datang bawa sembako. Berapa sih harganya sembako? Ya. Ini cukup buat seminggu misalnya. Itu hanya sembako yang dibawakan. Nilainya tidak seberapa. Dia bisa menikmatinya lebih dari 1 hari. Itu punya nilai dia. Amal soleh. Menyelamatkan orang dari kelaparan. Dari penyakit. Bahkan dari kematian. Luar biasa. Kopi. Ini amal soleh. Haus kopi. Yang ngasih kopi ini amal soleh. Maaf para pemirsa. Haus. Tadi sudah sampai di mana? Haus ya. Benar. Ada orang. Zaman Rasulullah SAW. Dia selalu haus beramal. Dia tidak pernah tidak beramal dari mulai melek mata sampai mau tidur terbejang. Tetap dia beramal. Siapakah gerangan? Sahabat Rasul Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Subhanallah. Luar biasa. Nah kita sih melek malah pengen
sediain apa-apa. Mau tidur nanyain lah, ya. Karena lapar, ada cemilan apa masih belum tidur. Berpikirnya untuk pribadi. Padahal sudah dicukupi pribadi. Kenapa tidak membantu orang lain dalam kebajikan? Nah itu tadi amal baik. Sekarang amal kebajikan. Amal baik siapapun bisa. Tanpa kecuali. Non muslim ke orang muslim. Amal kebaikan. Nah ini amal kebajikan. Hanya orang beriman Islam. Nilainya seberapa, banyak jumlahnya seberapa, dia ini adalah amalnya adalah amal kebajikan. Apa sebabnya? Dia berpegang kepada surat Al-Baqarah ayat 2. Razaqnahum yunfiq. Belanjakanlah rizkimu di jalan Allah. Orang pada bingung, di mana ya jalannya? Enggak ketemu. Ketemunya hanya jalan pertengahan, jalan Pamitran, jalan Raya Bogor, jalan Allah di mana? Nah, orang jelas nggak beriman. Kalau orang beriman, jalan Allah adalah jalan di mana kita akan ditunjukkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan itu bukan ditunjukkan lagi, dituntun, dibimbing, dan diperintah berapa yang harus kita berikan. Alangkah nikmat. Dan itulah perbuatan yang sangat disenangi Allah. Amal kebajikan. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berbuat amal kebajikan, orang yang disenangi Allah. Kalau kita sudah disenangi oleh Allah, pasti akan diberi kesenangan. Karena Allah senang melihat kita berbuat amal kebajikan. Dan kalau amal kebajikan ini rutin dia berikan, maka akan menjadi amal soleh. Jadi amal kebajikan yang terus menerus. Walaupun temporer. Sebulan sekali. Maksimum 3 bulan sekali. Apalagi bisa seminggu sekali. Seperti Anda masukkan aja seperti ke kotak ini. Dengan secara ikhlas dan sabar. Itu berupa amal kebajikan. Bukan amal baik. Saya bukan nyuruh. Tidak. Hanya saya nasihat. Niatkan. Ya Allah. Amal ini sedekah buat kedua orang tuaku. Baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemudian dimasukkan. Taruh di bawah. Ngambil yang atas. Ditaruh di bawah, yang atas diambil. Seolah-olah kembalian. Masukin 100. Kelihatan 50, kembalinya 50. Kalau disangka orang, dia ngambil dari situ. Padahal dia masukkan 100. Coba dia niatnya 50, ngambil 50. Tapi orang-orang berburuk sangka. Hei, lebih baik. Saya mau nuker dulu ya. Dilihatkan 100 dong. Dia masukin 50. Itu tidak ada yang namanya fitnah. Tidak ada buruk sangka. Jangan masukin terus milih kembaliannya. Apalagi masukin 50 ngambilnya 100. Ini mah bukan nuker. Pengen saya itu bertanya kepada jamaah. Ayo siapa mau bertanya? Enggak boleh. Dilarang oleh Pak RT. Sebab kasihan para pemirsa nggak bisa bertanya.
Apa itu? Amal kebajikan ini Allah bukakan pintu selebar dan sebesar-besar kepada orang yang beriman. Tapi kebanyakan tidak ngerti. Kebanyakan orang-orang yang mau beramal kebajikan ini kayak orang yang punya utang harus ditagih. Ada yang datang. Jadi bukan kesadaran dia mengeluarkan, tapi ada yang datang, Pak, ini ada amal, alhamdulillah. Ini kesempatan amal kebajikan. Itu hanya masuknya amal baik, bukan kebajikan. Karena didatangi. Kita harus mendatangi. Bukan didatangi. Bukan adanya les. Akan dibangun musola, akan dibangun pesantren, akan dibangun masjid, butuh dana sekian. Itu hanya amal baik berapapun Anda. Walaupun udah semuanya saya yang bangun, tetap itu hanya amal baik, bukan amal kebajikan. Kenapa? Tidak didasari dengan keikhlasan dan kesabaran. Tapi ada nafsu. Supaya dapat penghormatan dan kemuliaan dari panitia. Jadi hanya amal baik. Bukan amal kebajikan. Dan Allah memberikan kepada kita tiap malam Jumat ini. Asal Anda hadir, mendengarkan, melihat, memperhatikan. Allah berikan kebaikan kepada Anda. Halalan, tidak harus thayyiban, yang penting halal, boleh dimakan. Karena kita telah berbuat baik. Sami'na wa ata'na. Allah ridho. Tapi kalau tidak sami'na wa ata'na, tapi Anda ingin memakan yang tidak baik walaupun halal, akan kena dampak. Jadi berhati-hati. Di sini niatnya apa? Niatnya saya thalabul ilmi, sudah diberi. Kalau niatnya hanya untuk mencicipi, memakan yang dipantang, tertolak. Anda akan kena penyakit. Ya, para pemirsa tolong ya. Niatnya thalabul ilmi, bebas makan apa saja. Yang penting halal. Tapi kalau niatnya bukan thalabul ilmi, niatnya ingin memakan yang dipantang, akan kena akibatnya. Sebab apa? Dalam majelis taklim Ar-Ridha ini, saya bukan juru dakwah. Saya bukan kiai, bukan ustadz, bukan alim ulama. Sebagai orang tua, memberikan nasihat. Kalau ingin Anda juga berumur panjang, minimal seperti saya, kelihatan sehat, ya, jaga pantangan. Rajin thalabul ilmi, malam Jumat bebas pantangan. Di sini nanti kalau nggak salah apa ya? Bakso Malang apa mie pangsit? Apa? Oh, bakso Malang. Besok mungkin bakso Surabaya. Ini baru Malang ya. Anda mau makan bakso Malang? Siomay apa? Silakan. Jangan si amoy, siomay. Kalau si amoy tetap haram, nggak boleh. Ya. Itu kelebihannya dalam majelis taklim Ar-Ridha ini. Aneh tapi nyata. Tapi jangan serakah. Kebetulan tempo hari banyak kok. Habis makanan ada es krim. Bukan satu kotak, 2 dia makan. Besoknya bengek. Karena apa? Mumpung. Nah ini nggak apa. Apalagi 3 lagi. Yang dikenyot, yang disendok. Walah. Setahun nggak pernah minum es krim. Malam ini minum. Waduh, subhanallah.
secukupnya, enggak boleh berlebih. Allah ridho. Karena apa? Kita cinta kepada Allah, menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tanda-tanda untuk mencapai ketakwaan. Kok bisa Pak? Lah ya bisa, janji Allah. Barang siapa mencintaiku, kata Allah, dengan bertakwa, yaitu melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, aku ridho. Subhanallah. Itu dasarnya, ridho itu. Tapi di tempat lain nggak ada yang berani. Apa sebabnya? Mereka udah biasa melanggar pantang. Dan setahu saya ada kiai yang masih sepuh, super makmum, nggak jauh umurnya dengan saya. Yang lainnya nggak ada. Umurnya rata-rata paling tinggi 60. 60 juga lebih sedikit. Di bawah itu semua. Kenapa? Mereka masih tidak mau berpegang kepada perintah Allah. Halalan thayyiban. Dianggapnya halal saja semua dan baik semuanya. Padahal belum tentu bisa diterima oleh tubuh kita. Terutama organ tubuh yang di dalam. Karena manusia itu ada kelebihan dan kekurangan. Ada imunitas dan ada tidak mampu pada imunitas. Jadi kita harus waspada. Selalu saya ingatkan. Apalagi ini hubungannya dengan amal. Anda bisa menghindari yang dipantang, itu sudah amal. Kenapa? Bisa melawan dan mengendalikan hawa nafsu. Itu sudah amal. Dan kalau Anda bisa terus bertahan, itu sudah termasuk jihad fisabilillah. Jadi jihad itu bukan berperang aja di lapangan, atau di hutan, atau di mana saja dengan musuh yang terang-terangan. Ini yang di depan mata. Yang udah jelas itu tidak thayyibah. Kita tetap hindari, enaknya kayak apapun. Yang menyuguhkan siapapun. Tetap kendalikan hawa nafsu. Jaga terus. Berarti Anda menang perang. Melawan dan mengendalikan hawa nafsu. Ini amal yang terbaik. Dari amal yang terbaik ini, berupa makanan, minuman, buah-buahan, atau sayur mayur, itu kan bisa nanti jadi amal soleh. Kenapa? Badan kita sehat, jiwa kita afiat. Dan tidak akan mungkin orang yang sehat tapi tidak afiat, orang yang afiat tapi tidak sehat bisa beramal soleh. Enggak ada. Orang yang bisa beramal soleh adalah orang yang sehat walafiat. Sehat jasmani dan rohani. Lah sehat rohani apa? Yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang dia selalu berjihad fisabilillah. Itulah orang yang sehat rohani. Sehat jasmani bisa dilihat. Sehat rohani. Gak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Makanya di sini dikatakan orang yang beriman baru beramal soleh. Yang beriman ini adalah yang imani. Yang benar-benar mengimani rukun 6. Rukun iman yang 6 itu. Berarti dia afiat. Sehat rohaninya. Orang yang sehat jasmaninya Islami. Orang yang sehat jasmaninya Islami. Orang yang sehat batinnya adalah iman. Digabungkan sehat walafiat, dia akan bisa beramal soleh.
Dalam amal kebajikan ini sama, bukan dihitung jumlah banyaknya, tapi keikhlasan dan kesabaran yang menjadi dasar dalam kita beramal. Dan pintu amal kebajikan ini ada banyak di depannya. Tapi kalau baik itu kadang-kadang perlu biaya karena biar dilihat orang dan segala macam. Amal baik itu perlu biaya, tapi kalau amal kebajikan tidak. Perlu kesungguhan niat yang kuat. Seperti Anda setelah sholat berdoa, selain mendoakan kedua orang tua, mendoakan mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada, itu adalah amal kebajikan. Amal kebajikan. Dan itu Allah sediakan pahala. Dengan Anda mengatakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariki wal maghrib. Subhanallah. Itu amal kebajikan. Dicatat oleh berapa manusia yang ada di barat dan timur dan di antaranya miliaran. Anda mendoakan itu amal kebajikan. Apa pakai biaya? Enggak. Apalagi dengan khusyuk berdoa. Subhanallah. Setelah kita doakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah, doakan mereka. Itu akan sampai. Karena kita dalam keadaan suci, ba'da sholat. Karena dalam sholat tidak ada doa untuk kedua orang tua maupun mukminin mukminat. Tidak. Doanya untuk kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Enggak ada. Allahumma gfirli mu'minina. Tidak ada. Allahumma gfirli dzunubi li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak ada. Nah, setelah salat baca Al-Fatihah. Kemudian bertahmid, doakan, bersalawat, doakan kedua orang tua. Doakan mukminin mukminat, muslimin muslimat. Subhanallah. Tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tutup lagi dengan salawat. Beres. Bangun dari salat. Pahala dapat dari Allah. Keberkahan akan didapat. Namanya amal kebajikan. Ini meningkat. Amal soleh. Subhanallah. Enggak ada orang salah bisa berbuat soleh. Tapi orang soleh tidak ada yang berbuat salah. Oh ya dibalik. Orang soleh tidak mungkin berbuat salah. Tapi orang salah enggak mungkin bisa berbuat soleh. Atau beramal. Apa sebabnya? Anda bisa menjawab sendiri. Amal soleh ini akan dibawa mati. Akan menjadi catatan perbuatan kita nanti. Yang membela dan membantu kita dalam yaumil hisab. Allah akan membalasnya dengan surga. Anda semua bisa berbuat amal soleh. Kapanpun. Detik ini pun bisa. Anda ada yang datang. Belakangan. Anda bersalam. Lihat wajahnya. Kalau lagi pegang HP, buru-buru taruh. Salaman. Senyum. Amal soleh. Ini pegang HP. Gak dapat apa-apa. Apalagi dia ngucap salam gak dibalas. Dosa besar. Jangan dianggap main-main. Ada orang ngajak salam.
terima. Lihat wajahnya. Kalau dia senyum, balas senyum. Kalau dia manyun, senyum kita. Tetap kita harus senyum. Jangan manyun lagi. Ya. Itu yang terbaik. Apalagi dia hormat kepada kita. Salam. Dia kemudian cium tangan kita. Jangan dicium lagi tangan dia, balasannya jangan. Itu amal soleh. Enggak pakai biaya. Dan kita yang datang nyalam. Boleh 2 tangan, boleh 1 tangan. Tapi jangan pakai jari. Jangan begini. Jangan salam komando. Jangan. Salam ya. Assalamualaikum. Jangan tempel. Kayak pemain bola tuh ya. Begitu mau bertanding, muter. Main tepok aja. Itu enggak akan selamat. Pasti ada yang salah, ada yang menang. Ya, karena mainnya tempel. Jarang draw. Pasti ada yang kalah, ada yang menang. Ujung-ujungnya nyesel. Capek udah. Menang enggak, kalah malah ya. Jadi amal soleh itu di mana saja bisa. Ada yang jawab nih. Itu amal soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amal soleh. Dikiranya seperti biasa. Karena hukumnya wajib. Yang hukumnya wajib itu akan bisa menghasilkan amal soleh. Jadi sekali lagi kepada siapa saja jemaah. Kalau memang hidupnya ingin bahagia dan sejahtera, lakukan seperti itu. Jangan sibuk dengan urusan sendiri. Boleh Anda buka HP, khusus untuk merekam. Jangan on, ada masuk WA, ada masuk apa, bunyi, mengganggu. Anda telah membuat makruh orang lain. Kalau Anda merasa, ada janji nih, jangan masuk di luar aja, pegang terus HP. Sampai ada nanti calling dari yang dimaksud. Sebelum ada calling nggak usah masuk. Sampai pulang aja, udah. Itu yang terbaik. Kenapa? Kita ingin mendapatkan ridha Allah. Kenapa masih mencari urusan duniawi? Ini udah jelas, tertolak. Amal baik, amal kebajikan, amal soleh Anda hilang. Bahkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya juga akan hilang. Karena masih mementingkan duniawi. Makanya benar, kata para ustadz. Dalam YouTube-nya, setan yang paling dekat itu ada di HP-mu. Tapi kalau bisa menggunakannya, HP-mu bisa sarana buat ibadah. Tapi sebaliknya, bisa mencelakakan dirimu. Masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau udah tetap masuk, matikan. Atau on untuk merekam. Udah. Kalau perlu di video. Apalagi kirimkan video kalau ke rumah. Sembari mendengarkan. Colokin lagi supaya baterainya nggak habis. Pulsanya juga masukin lagi supaya nggak habis. Sampai selesai. Paling 2 jam. Paling panas tuh HP. Orang rumah bisa melihat. Sebetulnya enak. Diberinya HP. Orang rumah pengen. YouTube kadang-kadang katanya suaranya hilang. Pakai video. Diperlihatkan. Kalau lagi sedikit lihatin yang lain jamaah. Oh bener banyak. Oh. Itu. Terus dilihatkan lagi. Boleh. Nanti Jumat yang kadang pada gitu semua HP-nya boleh. Nanti saya lihat mana yang paling mahal HP-nya. Itu berarti Anda telah berbuat amal soleh. Jauh bisa melihat. Bisa mendengarkan. Dan dia serius juga. Amal soleh. Mengamalkan ilmu. Padahal yang menyampaikan ilmu orang lain.
Tapi Anda sebagai penyambungnya beramal soleh. Mudah amal soleh. Dan amal soleh yang lain yang perlu pengorbanan. Ini perlu pengorbanan. Karena apa? Harus didasari ikhlas dan sabar. Dengan berinfak dan berwakaf. Kalau infak itu ikut. Ada istilah gendong. Diemban, dituntun, dibimbing dalam beramalnya. Mengikut pada orang yang sudah punya dasar. Itu infak. Kalau wakaf semuanya harus jadi tanggung jawabnya. Moral dan material. Jadi tanggung jawab. Selagi dia masih mampu. Setelah tidak, serahkan kepada pemerintah. Jadi daerah. Dari mulai kepala desa. Diketahui RT RW. Dan kepala dusun. Bahwa ini wakaf. Orang yang bersangkutan yang mewakafkan. Sudah tiada. Dan tidak ada yang meneruskan. Terserah oleh pemerintah. Mau dibikin apa. Tapi tetap statusnya wakaf. Tetap mengalir pahala. Tapi kalau dia melanjutkan, subhanallah, pahalanya sama dengan yang awal mewakaf. Walaupun dia baru 1 tahun ikut berwakaf di situ, meninggal, pahalanya sama besarnya dengan orang yang pertama. Walaupun baru 1 hari menyatakan dia berikan ini gaji untuk 1 bulan, ini untuk segala macam. Besoknya mati, dapat pahala wakaf. Tapi kalau hanya janji saja, nauzubillah min dzalik. Hanya janji aja misalnya, janji palsu, ya, udah celaka. Celaka 12, enggak 13, 12 aja. 13 enggak ada yang mau, 12 mau. Penting sekali dalam kita mengejar supaya dapat amal soleh ini. Niat harus kuat, iman harus kuat, Islamnya harus benar. Baru bisa beramal. Akan bisa tanpa kecuali. Ini yang kecil aja lah, yang itu. Ada yang datang belakangan. Jamaah udah penuh. Dan dia ingin beramal soleh. Semua disalami. Dan sebelum orang itu menerima tangan kita dan melihat, jangan dilepas. Sampai dia melihat dan senyum. Itu amal soleh. Tapi kalau nggak dapat apa-apa, salam Anda nggak dapat. Seperti Anda belanja ke pasar, membeli sesuatu, udah dilayani, udah. Dia dapat uang, Anda dapat barang, nggak dapat apa-apa. Tidak dapat pahala. Apalagi membeli dengan nawarnya luar biasa. Seperti yang tahu modalnya berapa. Masya Allah. Udah, itu tidak akan ada amal. Di pasar kalau Anda ingin dapat amal kebaikan. Amal baik ya, kebaikan. Bukan kebajikan. Bu, ini sayur ini. Jadi berapa semuanya? Dia hitung. 10.000. Ini. Itu 20.000. Udah ambil sisanya. Jangan ditawar 10.000, 7.000 aja ya. Untungnya berapa? Orang yang tidak mau dikembalikan kembaliannya. Dan dia ikhlas, ridho. Memberikan ke si pedagang. Itu sudah beramal kebajikan. Menyenangkan orang yang berjual. Ini yang sayur mayur aja. Tapi kalau beli rumah, beli mobil ya jangan. Lain lagi ya. Berikan saja hadiah kepada perantara. Gitu ya. Jangan membebani si penjual. Dijual dengan segitu, dia harus mengeluarkan persentase sekian. Ibu atau bapak, jangan mengeluarkan persentase. Saya yang memberikannya.
Dari saya 2,5, dari ibu 2,5, atau bapak, aku berikan 5%. Kau jangan minta kepada yang menjual. Itu amal kebajikan. Jadi tidak membebani. Tidak. Harta yang bakal diterima tidak berkurang. Sebab dia juga nanti kalau orang yang beriman Islam akan mengeluarkan zakatnya 2,5%. Udah sih perantara 2,5%, zakat 2,5%, 5% dikurangi, masih kurang uang untuk keperluan yang dia butuh. Membebani. Senangkan orang yang kita hubungi, yang berhubungan dengan kita. Buat menyenangkan orang itu adalah amal kebajikan. Kalau selalu kita berbuat bisa menyenangkan orang lain dengan amal kita, akan meningkat jadi amal soleh. Makanya oleh Allah diuji manusia. Di dalam bulan puasa, di situ waktu dalam 1 bulan dibukakan pintu beramal. Dari amal baik, amal kebajikan, dan amal soleh. Tergantung niat kita. Dan barang siapa di dalam bulan Ramadan, bulan puasa, bulan suci, bisa selalu berbuat amal soleh, surga disiapkan. Dan dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Itu dalam bulan puasa. Karena apa? Dalam bulan-bulan biasa lalai, lupa dengan kesibukan. Jadi hanya amal baik saja. Diingatkan dalam 1 tahun 1 bulan supaya kau cepat berbuat amal soleh. Karena kamu belum pernah berbuat amal soleh. Amal kebajikan juga dihitung jari, nggak nyampe jari kita. Hanya 1, kan semuanya 10. Kebanyakan cuma amal baik. Itu juga terpaksa. Di bulan suci Ramadan, berbuatlah amal. Makanya kalau bulan suci Ramadan lebih hebat dari bulan haji di Makkah. Juga di Madinah. Orang berebut untuk menyiapkan tajil dan juga syahur. Luar biasa. Karena apa? Dibukakan pintu oleh Allah. Surga. Bagi orang-orang yang berbuat amal kebajikan dan amal soleh. Jadi amal soleh ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang imani dan islami. Hanya Islam saja. Imannya lemah? Enggak. Imannya kuat, tapi tidak islami juga enggak. Harus imani dan Islam. Insya Allah, tanpa kecuali. Seperti keluarga Pak Budiman. Dia selalu berbuat amal kebajikan dan amal soleh. Sehingga apa yang diderita oleh istrinya telah dinyatakan bahwa ini ada kelainan. Ginjalnya, fungsinya sudah sangat menurun. Hanya beberapa persen. Yang satu berat untuk membantu yang satu. Disarankan kalau nggak cuci darah, yang paling aman cangkok ginjal. Anaknya diberitahu semua yang pulang dari luar negeri, termasuk istrinya Pak Sastro. Yang janda di situ, semuanya sedih. Bagaimana ya? Sementara cuci darah aja dulu deh. Kata Pak Budiman kepada istrinya. Begitupun anaknya bingung. Kalau bisa, saya siap, kata anaknya dua-duanya, untuk mencangkokkan ginjal saya kepada ibu. Yang penting ibu sehat. Sebagai tanda bakti saya anak kepada orang tua. Terutama ibu yang mengandung saya. Kata bapaknya. Ibu itu mengandung karena bapak. Kalau enggak karena bapak, enggak bakal ngandung. Bapaknya menghibur.
Bukan dia iri. Anaknya memuliakan ibunya. Ibu sastra. Ibu sastra tuh. Bapak, saya sudah menerima kebaikan. Kebajikan Pak Budiman terhadap Ibu Sastra. Juga Ibu Budiman. Saya bersedia Pak untuk mendonorkan ginjal saya kalau sudah sesuai dengan ginjal ibu. Bengong Pak Budiman, begitupun anaknya. Ini orang lain yang hanya sekedar dipelihara di situ. Dijamin hidup dan kehidupannya di situ. Dia mau mengorbankan organ tubuh yang di dalamnya. Didonorkan kepada Ibu Budiman. Oh, enggak perlu Bu Sastra. Ini anak-anak kami. Tidak siap. Ibu jangan merasa berhutang budi kepada saya. Sebab saya sudah banyak budi. Malah disebut budiman. Itu. Orang budiman itu budinya udah banyak banget. Terus mereka berlima ngobrol. Ya udah Pak, katanya. Besok kita ke rumah sakit lagi, cuci darah saja. Aduh Bu, cuci darah itu juga berat. Ibu nanti 4 jam paling tidak terbaring dalam suhu yang rendah. Sedangkan ibu nggak kuat dingin. AC aja, ya. Temperaturnya 25-26 sama dengan di luar. Bapaknya kegerahan, tapi ibunya nikmat tidur. Sehingga bapaknya pindah tidurnya kadang-kadang di lantai saja pakai tikar supaya dingin. Dia tetap sayang kepada ibu. Dulu istrinya bisa 24-23 derajat Celcius. Setelah makin sepuh, dia tidak kuat dengan hawa dingin. Jadi bagaimana kita cari jalan yang terbaik, berikhtiar. Saya mau tanya-tanya nanti ke teman-teman, ke saudara-saudara, tanpa cuci darah, apa bisa ginjal yang setelah dinyatakan masih bisa kembali normal? Gitu suami. Tapi saya udah nggak tahan, kata istrinya. Badan rasanya kayak dipukulin, ada sakit semua, segala macam gairah hilang. Makan nggak nafsu, segala macam nggak enak. Sabar ya Bu, itu ujian dari Allah. Karena Allah sayang pada ibu. Jadi kalau orang yang beriman Islam diberinya musibah seperti itu, sakit, itu adalah karena Allah kasih sayang. Menerima enggak cobaan dari Allah, ujian dari Allah, teguran dari Allah, bukan azab. Karena orang yang beriman Islam dan dia selalu berbuat amal kebajikan dan amal saleh, diuji juga oleh Allah pada masa tua. Jadi ibu sementara minum obat dulu itu untuk menahan rasa sakit dari dokter. Diminum sehari sampai 4 kali setiap makan. Maksudnya sedikit. Minum ditakar. 1 hari 1 malam. Enggak boleh lebih dari 1 liter. Wow. Hanya sedikit. Karena apa? Kencingnya susah. Hanya sedikit yang keluar. Keringat juga enggak pernah keluar. Karena pemanasan dari dalam kurang yang gagal ginjal itu. Terasa selalu dingin. Dalam segala hal. Dingin semua. Yang akhirnya Pak Budiman ketemu dengan seseorang. Ada apa Pak Budiman kelihatan kayak yang lusuh. Yang bingung, yang sedih. Benar, saudara. Saya dalam keadaan bingung. Istri saya sakit, divonis gagal ginjal. Harus cuci darah, kalau enggak sangkut ginjal. Oh, udah berapa lama? Enggak, belum lama, baru 2 minggu ini. Kami lagi bingung.
Kami ingin mencari jalan supaya jangan cuci darah dan jangan sanggupi. Oh, bagus. Mau nggak ikut saya? Kita temuin dulu orang. Katanya di sana, katanya gitu ya. Bisa memberikan pertolongan pada orang yang sudah divonis seperti itu. Di mana? Ya nggak jauh. Perjalanan paling 10 jam. Jauh banget. Iya kalau jalan kaki. Kalau naik kendaraan setengah jam nyampe. Ya, bilang dong. Kan tadi perjalanan. Berarti jalan kaki ya. Gitu. Jadi kita harus tahu jawabannya. Karena perjalanan itu dengan jalan kaki. Kalau naik kendaraan, ya cepat. Ya kan? Perjalanan berapa lama? 10 jam. Kok 10 jam? Iya karena jalan kaki, perjalanan. Tapi kalau naik kendaraan, nggak sampai setengah jam. Alhamdulillah. Ayo deh sekarang. Sebentar. Saya mau makan lebih dahulu. Jangan mau makan dulu. Lebih dahulu. Oh bahasanya yang enak dong. Makan dulu ya. Jangan. Yang sekarang kapan? Kalau makan dulu, makan sekarangnya kapan? Jadi awas. Ucapan. Salamatul insan. Fihibdil lisan. Tapi jamaah udah hebat ngomongnya deh. Iya, hebat menjaga lisan soalnya. Tapi masih keceletot juga ya. Akhirnya Pak berangkat. Bertemu dengan orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Apa yang bisa saya bantu? Aduh Bapak, kebetulan Bapak lagi santai. Iya ada apa? Ini saudara saya. Saudara seagama, seiman. Padahal lain ayah, lain ibu. Ya, beda ayah, lain ibu. Tapi dibilang saudara karena sesama muslim. Istrinya dijelaskan semua. Subhanallah. Ya, kalau mau sementara ya. Untuk ingin tahu reaksi dari ginjal yang sudah dinyatakan pasif. Itu ya. Akan bisa aktif lagi atau enggak? Ah, kasih aja ini. Sementara. Itu enggak disebut. Enggak, rahasia. Wanipiro. Oh ya. Enggak boleh. Dalam taklim ini enggak boleh nyebut obat. Nanti bisa dokter ginjal marah. Enggak boleh. Wanipiro. Berapa kali sehari? 3 kali. Setiap lagi makan ya. Ya. Udah gitu aja. Iya. Nanti reaksinya tolong besok kabarkan ke saya. Dirangsang lebih dahulu. Segala sesuatu juga. Kalau dirangsang ada reaksi enggak? Kalau enggak ada reaksi berarti impoten. Jadi impoten ginjalnya. Ya. Lemah ginjalnya. Dia pulang dengan gembira. Sampai di rumah diceritakan. Bu, ibu makan siang ini ya? Iya. Ah, sembari minum. Apa? Pokoknya minum. Baca. Basmalah. Dengan khidmat. Bagaimana dengan khidmat? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah nanti ketelan, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oh iya. 1 jam kemudian setelah keluar keringat. Kaget Pak Budiman. Yang nggak pernah ibu ini berkeringat. Tapi nggak sebesar biji jagung kegedean. Pokoknya keluar keringat. Jangan disebut keringatnya sampai sebiji jagung. Jangan. Sebab nggak ada keringat sebesar biji jagung. Keburu netes. Karena bukan salju. Bukan es. Ibu basah. Cepat ganti baju. Iya kok. Katanya. Badan ini rasanya hangat-hangat berkeringat. Pak Budiman memuji kebesaran Allah dan kekuasaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini obat jadi penawar buat penyakit istriku. Malam
sorenya makan lagi. Dan kaget Pak Budi. Yang tadinya makan sedikit, makan sore banyak. 2 kali lipat tadi makan siang. Dan minum pun 3/4 gelas. Habis. Minum. Kemudian dia di kamar. Apa? Gerah. Ya udah. Temperatur AC-nya kita turunkan. Dari 26, 25. Fan-nya full. 3 pasuk. Masih agak gerah, Pak. Jangan buka baju. Kata suaminya ya. Tetap pakai baju itu. Baju hangat. Turunkan lagi. 24. Nah ini sedang, Pak. Enggak panas. Sedang. Tapi masih enak. Apalagi kalau diturunkan 1 strip lagi, Pak. Nawat. Turunkan. 23 derajat. Kan cukup dingin itu. Di antara Jakarta Bogor. Itu 23. Kata di Cibinong. Tapi bukan di Ciracas. Bukan di Cilangkap. Mungkin Cibinong ke sana. 23 derajat Celcius kalau malam. Itu. Aduh enak banget, Pak. Ya. Ibu tidur deh. Belum bisa. Gelisah. Was-was. Bu. Ini udah kita ikhtiar pertama. Menunjukkan tanda-tanda. Dan besok. Ibu setelah sarapan. Saya ingin tahu gejalanya. Saya harus lapor kepada beliau. Yang memberikan obat. Ya. Tidurlah si ibu itu. Ditemani oleh suaminya. Bisa nemenin. Karena 23 aja. 3 derajat Celcius. Adem. Biasanya pakai singlet. Pakai kaos oblong. Senang. Dia bisa tidur nyantai. Pules istrinya tidur. Subuh baru bangun. Bu. Subuh. Oh iya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Beriman Islam. Kenapa Bu senyum? Aduh Pak. Ibu mimpi enak. Senang. Kenapa? Tapi jangan marah ya Pak. Enggak. Mimpi lagi sekolah Pak. Kayaknya SMA tuh Pak. Iya masih SMA Pak. Sekolahnya waktu itu mimpi. Dan Papa waktu itu kan udah kuliah. Gitu. Terus Papa datang. Iya. Naik motor. Jemput Mami. Pulang sekolah. Waduh, terus nonton Pak berdua. Waduh. Nonton di mana itu? Ya lupa lagi orang mimpinya. Cuman benar-benar mimpi yang indah. Zaman remaja kita. Saya SMP, SMA. Bapak kuliah. Iya ya. Aku belum pernah mimpi itu. Ya katanya. Ini kan karena saya senang. Ada perubahan pada diri saya. Kata istrinya. Sarapanlah paginya. Minum lagi apa yang dianjurkan. Makannya nambah. Hampir 3/4 piring. Dengan sayur mayur. Dengan segala macam yang ada. Dicicipin semua. Enak katanya nikmat. Padahal tidak diberinya perangsang untuk nikmat makan. Tapi dia bisa menikmati. Ditunggu 1 jam. Kelihatan wajahnya berubah. Dari pusat. Mulai ada berseri. Bu, saya permisi ya. Mau ke tempat yang memberi obat ini. Ada reaksi seperti itu. Berangkat. Si bapak ini ke tempat orang yang memberikan obat.
Jadi sampai Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana? Ada kabar apa Bapak? Alhamdulillah, sudah banyak perubahan. Apa perubahan? Ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Duduk dulu Pak. Saya sangat senang sekali Pak. Ikhtiar saya, usaha Bapak, kayak gitu ya. Allah kabulkan. Ada perubahan pada istri. Tapi Pak Budiman ya, jangan dulu senang. Ini ada dua tanda-tanda seperti itu. Tanda akan baik seperti semula atau tanda perpisahan apa enggak. Drop Pak Budiman. Kok bisa tanda perpisahan? Benar Pak Budiman. Sebab belum pernah ada orang yang dikasih obat dari sini, reaksinya dalam sehari langsung seperti itu. Dan lihat nanti perilakunya dalam seminggu ini. Gitu. Bukan yang aneh-aneh, tapi yang membuat kita jadi akan ingat selalu. Nangis Pak Budiman. Tolong Bapak, istri saya. Lah jangan minta tolong ke saya. Soal ajal di tangan Allah. Umur di tangan kita nih. Gitu. Mohon kepada Allah supaya dipanjangkan umur istri Bapak. Nah, gitu. Saya hanya memberikan ikhtiar, mengusahakan ikhtiar Bapak. Jadi tolonglah Pak, pokoknya berapapun, nggak boleh bicara berapa. Itu sebab ilmu nggak boleh ditukar dengan uang. Ilmu ditukarnya dengan amal. Oh, iya. Tukarlah dengan amal. Apalagi amal soleh, Bapak. Iya. Jadi bagaimana? Terserah. Dia lagi ngerenung begitu. Apa nih amal soleh yang harus saya kerjakan? Supaya Allah memberikan pertolongan dan perlindungan kepada istri. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Nah, pada malam hari ini. Kalau dituliskan enggak ada selesainya. Gampang nyambung lah. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan keluarga. Begitupun untuk Anda beserta keluarga. Tugas untuk para pemirsa. Jadi waspada dan hati-hati. Kemudian mawas diri. Beramal itu sangat utama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.